Halo, selamat datang di acara Minggu Pemenang Haji Live Johan Kristianto. Saya beri nama Minggu Pemenang karena narasumber acara kita semuanya adalah pemenang-pemenang kehidupan dalam masing-masing perjuangannya. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan acara saya punya beberapa acara program online yang bisa Anda ikuti setiap harinya, yaitu program rekat renungan singkat berupa penyampaian firman Tuhan yang singkat, padat, dan jelas. Bisa langsung diterapkan dalam berbagai permasalahan hidup kita sehari-hari. Hanya sekitar 5-7 menit video renungannya. Kunjungi YouTube channel Johan Kristianto di hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Kalau Selasa dan Kamisnya acaranya program live streaming Doa Malam Bless Indonesia, Mesbah Keluarga Pastor Johan Kristianto, setiap jam 8 malam sampai 8.30 live streaming ya teman-teman ya. Jamnya tepat ya, jam 8 WIB malam sampai jam 8.30 WIB malam juga. Itu melalui IG Story atau IG Live Galilee Blessing Church setiap Selasa dan Kamis malam. Semua ini kami rekam, bisa Anda tonton rekamannya di YouTube channel Johan Kristianto. Ibadah raya online kita setiap minggu gereja kita Galilee juga bisa Anda ikuti di YouTube channel Johan Kristianto setiap minggu mulai pukul 10 pagi dengan pembicara yang selalu sama setiap minggu, yaitu pastor kita Johan Kristianto. Hari ini kan berhubung hari Pentakosta, saya bawain tema khusus ya, yaitu Calling Down Fire. Bagaimana api Roh Kudus bisa turun memenuhi kita semuanya. Oh ya, rekaman Minggu Pemenang edisi ketiga minggu lalu, Conquering Breast Cancer, sudah di-upload di YouTube channel Johan Kristianto. Teman-teman yang tidak sempat mengikuti dan ingin berbagi kepada yang teman-teman yang lainnya, sudah kami edit, kami upload di YouTube channel Johan Kristianto untuk Minggu Pemenang edisi yang ketiga. Edisi yang pertama, kedua menyusul ya, yaitu Conquering Breast Cancer dengan narasumber kita, survivor kita yaitu Cik Fang Fang ya. Bisa Anda tonton di YouTube channel Johan Kristianto. Ya sudah, daripada teman-teman pusing mengingatnya, klik aja subscribe-nya YouTube channel Johan Kristianto. Diklik subscribe-nya dan Anda dapatkan video-video menarik di dalamnya dan gratis semuanya. Setiap hari akan mengisi, membantu Anda untuk memberi makanan bergizi bagi rohani kita. Tamu kita minggu depan di Minggu Pemenang adalah sepasang suami istri yang sudah menikah belasan tahun, sudah berkali-kali gagal dalam berbagai usaha untuk mempunyai anak kandung. Bahkan ovariumnya sebelah kiri sudah diambil. Dan peluang untuk hamil tinggal 1% karena dokter spesialis super ahli ini ya. Namun justru di usianya yang ke-46 tahun, bayangkan 46 tahun melahirkan anaknya yang sehat. Dan sekarang sudah berusia 5 atau 6 bulan. Ikuti kisahnya di Minggu Pemenang minggu depan tanggal 7 Juni 2020 mulai pukul 19.30 hanya di IG Live Johan Kristianto. 19.30 WIB ya teman-teman yang di WIT atau di Wita ataupun di Amerika luar negeri, tolong diikutin ya. Memang teman-teman lebih aman dan nyaman bagi sebuah perahu layar itu kalau dia bersandar dan berlabuh di dermaga atau tepi pantai selamanya, aman dia. Tetapi perahu layar itu dibuat bukan untuk diam bersandar terus di dermaga tepi pantai. Perahu layar dibuat untuk pergi berlayar, betul? Dan membutuhkan tiupan angin yang kencang justru untuk mendorong laju perahu layar mengarungi samudera, menaklukkan ganasnya gelombang badai, dan mencapai tujuannya, destininya dengan selamat. Demikian juga dengan hidup kita teman-teman millennials. Kita diciptakan untuk menjadi
pemenang-pemenang kehidupan dan mencapai tujuan yang Tuhan inginkan untuk kita raih. Ada tantangan, ada angin badai, kita gunakan sebagai peluang ya untuk kita melaju makin kencang dalam menghadapi mengarungi kehidupan ini. Oke teman-teman, stay tune, jangan kemana-mana sampai jam 8.30 PM nanti. Topik kita kali ini adalah lolos dari hukuman mati. Wah, serem. Teman-teman saya respon langsung, wih, serem banget Coach Johan. Nah ya, bersama narasumber kita yaitu Bro Yonatan G, yang sekarang melayani Tuhan sepenuh waktu alias sebagai pendeta Kristen. Uniknya jemaatnya ribuan, bahkan puluhan ribu, dan gerejanya di mana-mana, cabangnya di berbagai kota, dan tempatnya selalu di dalam penjara gerejanya ya, dengan ditemani istri tercinta Sis Iing. Dan nanti di akhir acara seperti biasa kita akan mendengarkan suara merdu dari Bro Yonatan G sekeluarga, nyanyi lagu yang sungguh-sungguh berkesan, menolong dia, menemani dia, menguatkan dia selama melewati masa-masa hukuman di penjara yang cukup lama, 18 tahun lamanya ya. Baiklah, sebelum saya mewawancarai narasumber kita, saya akan membacakan ayat firman Tuhan di Injil Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tema kita hari kan lolos dari hukuman mati. Jadi ayatnya sangat sesuai sekali dengan tema kita. Kasih itu teman-teman bukan hanya untuk diucapkan, setuju? Ya, tetapi harus ditunjukkan melalui perbuatan. Dan perbuatan kasih yang terbesar menurut Tuhan Yesus ya adalah memberikan nyawanya untuk orang lain yang kita kasihi. Mungkin belum tentu orang itu mengasihi kita, tapi kita mengasihi orang itu. Kita tunjukkan melalui menyerahkan nyawa kita kepada orang lain. Tuhan Yesus tidak sekedar mengatakannya di Injil tadi ya, Yohanes, tetapi Tuhan Yesus benar-benar menunjukkannya melalui pengorbanannya di kayu salib. Saya teringat dengan pertanyaan yang diajukan oleh seorang teman non-Kristen saya di luar negeri, di Jerman. Waktu itu saya baru lulus kuliah. Dia bilang, sangat tidak masuk akal Johan pengajaran Tuhan kamu. Masa kalau musuh kita menampar pipi kiri, kita kasih juga pipi kanan. Kalau musuh saya menampar pipi kiri saya kasih tangan kanan saya, tonjok ya, pakai tangan kanan saya. Tapi Tuhan kamu mengajar kasih juga pipi kanan kamu. Tak masuk akal kan? Lalu saya jawab, lebih tidak masuk akal lagi. Saya bilang, ada orang loh yang mau dan rela dihukum mati menggantikan saya dan kamu di kayu salib. Orang yang tidak pantas, orang yang brengsek kayak kita ini tidak pantas, tapi dia mau rela mati menggantikan kita. Hukuman mati kita diganti oleh dia di kayu salib. Itu hukuman yang paling sadis dan sangat menyiksa, dalam waktu yang lama baru bisa mati. Ya, tidak segampang itu. Akhirnya saya menemukan jawabannya. Saya bilang ke teman saya itu, ya pantas, karena dia adalah papa saya sendiri, bapak saya sendiri, Papa di surga itu. Dan saya ini adalah hasil karyanya, anaknya yang paling berharga dan paling dia kasihi. Makanya dia rela mati untuk menebus saya supaya saya bisa diselamatkan. Itulah kasih Bapak di surga. Shalom juga untuk Stefan yang join. Agus Handoyo, ini adik rohani saya waktu di ibadah remaja dulu ya, berapa puluh tahun yang lalu, yang akan nanti bersaksi di 2 minggu lagi di acara kita ya. Dari seorang biasa mengantongi ijazah SMA saja, merintis karir dari bawah, sempat jatuh bangkrut 2 kali, tapi dia sukses 3 kali. Dan sekarang dia menjadi pemilik
berapa belas perusahaan dan punya beberapa pabrik yang luar biasa. Dan saya kenal baik Agus Handoyo ini dari mulai remajanya dia. Dan saya kagum dengan perjuangannya. Kisah nyatanya sangat dramatis, sangat luar biasa sampai saya terbengong-bengong mendengar kisahnya. Oke, kita akan dengarkan kisahnya 2 minggu lagi ya. Jadi bagi teman-teman milenials yang masih meragukan cintanya Tuhan Yesus, coba cari ada enggak yang mau mati untuk kamu, untuk menggantikan orang seperti kamu. Teman baikmu pun gak bakal mau kan? Teman yang ngajak kamu berbuat dosa dan jahat pun gak bakal mau mati buat kamu. Ya kan? Nah, hanya Tuhan Yesus yang tidak hanya mengatakannya, tapi dia benar-benar menunjukkan dan membuktikan bahwa dia benar-benar mengasihimu dan rela mati untuk menyelamatkan kamu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk sekarang datang pada Yesus yang tangannya selalu terbuka menyambutmu dan terima hidup yang baru. Lolos dari hukuman mati. Oke teman-teman, mohon doa dan dukungannya biar program Minggu Pemenang kita ini bisa tayang live terus setiap minggu ya. Nah, bagi teman-teman yang punya kisah kesaksian menarik seputar dunia milenial seperti dunia usaha, bagaimana Anda jatuh bangun merintis usaha Anda. Teman saya juga ada satu lagi tuh, dia dulu pernah merantau ke Jawa jadi sopir angkot bahkan awalnya. Tetapi sekarang jadi pengusaha besar. Ya, luar biasa. Atau di bidang pekerjaan Anda, karir Anda, atau mengenai kesembuhan Anda, atau mengenai masalah keluarga, rumah tangga, perselingkuhan, perceraian, dan akhirnya nikah kembali, ya, lepas dari belenggu dosa apapun namanya, silakan Anda hubungi saya. Siapa tahu Anda bisa jadi tamu di Minggu Pemenang berikutnya. Oke, saya ulang kembali, tamu kita minggu depan, jangan lupa di Minggu Pemenang adalah sepasang suami istri yang sudah menikah belasan tahun, sudah berkali-kali gagal dalam berbagai usaha untuk mempunyai anak, bahkan ovariumnya di sebelah kirinya sudah diambil, peluang untuk hamil tinggal 1%. Jadi kesuburannya itu sudah 0,000% kata dokter. Artinya tidak mungkin bisa hamil lagi. Namun justru di usia yang ke-46 tahun, dia bisa melahirkan anak yang sehat bulan Desember yang lalu. Ada kisah sebelumnya itu. Nah ini penting kisahnya itu. Setahun sebelumnya ada apa dengan dia? Setahun sebelum dia hamil. Ya, itu kisah yang menarik. Akan kita kupas minggu depan di acara Minggu Pemenang di IG Live John Kristianto pukul 19.30 sampai 20.30. Bagi yang belum tahu, rekaman Minggu Pemenang edisi ketiga minggu lalu, Conquering Breast Cancer, sudah diupload di YouTube channel Johan Kristianto. Semoga sudah bisa. Tadi lagi sedang di-upload tadinya, sedang ya. Ikutilah kisahnya di acara Minggu Pemenang minggu depan tanggal 7 Juni 2020 pukul 19.30 hanya di IG Live Johan Kristianto. Baiklah, ini saatnya kita akan memulai wawancara kita dengan narasumber Minggu Pemenang edisi 31 Mei 2020. Narasumber kita hari ini adalah seorang pria milenials yang lolos dari hukuman mati. Sebentar, saya panggilkan dulu kemunculannya. Shalom, Bro Jonathan. Halo, Bro Jonathan. Halo buat teman-teman juga nih, teman-teman milenial ini. Teman-teman milenial ya. Shalom teman-teman. Ini masih muda umur, cuma rambutnya putih. Kalau saya semir. Pak Jonathan. Ini model, Pak. Model, malah model baru ya. Sekarang modelnya warna-warna gitu ya. Enggak. Dan shalom juga buat sis Iing ya, istrinya. Shalom. Salam kenal dulu nih ya. Bisa say something? Shalom. Halo, shalom. Iya, ya. Gimana? Sehat, Pak Jonathan, Bro? Sehat.
Sehat. Sehat ya. Sehat. Kira-kira yang berubah tuh apa? Waktu dulu nunggu vonis mati itu sama sekarang ini yang berubah apanya? Rambutnya dulu gimana? Rambut Gondrong apa rapi? Banyak gondrong. Panjang gondrong. Sekarang kan kurang gitu rambut. Pasti berbeda ya. Sekarang gemuk ya. Dulu kurus. Bisa agak maju dikit, Mbak Jonathan, supaya lebih keras suaranya. Ya, oke. Cukup. Ini. Oh iya. Ya, cukup. Kalau dulu sih kurus, sekarang sih gemuk. Oh iya. Oke, selamat datang Bro Jonathan di acara kita Minggu Pemenang. Ini pertama kali Bro mengikuti acara kita ya? Iya, pertama kali. Nggak pernah aktif sih di IG ya. Oh, oke. Kali ini harus aktif dong. Sebagai terus generasi milenial harus aktif ya. Ya. Oke, kita mulai aja langsung aja, Bro, karena waktu kita hanya 1 jam, nggak boleh lebih. Jadi kita akan mulai dulu. Tolong ceritakan secara singkat kisah perjumpaan Anda dengan Tuhan Yesus dari usia 20-an tahun, bagaimana kehidupan Anda. Tapi dari namanya kok sudah nama Kristen ya? Ya, betul. Dari lahir memang Kristen. Rajin ke gereja dulu mungkin ya. Nah ya, jadi ya mungkin karena pergaulan yang membawa saya jadi tambah kesasar. Jadi bukan Kristen yang Kristen beneran gitu. Jadi Kristenan. Oh. Iya. Terus kemudian maaf ya, nakalnya sampai ke kriminal begitu ya? Betul. Ya nakal, mabuk, macam-macam, semua nakal. Jadi semua nakal sampai suatu ketika bermasalah dengan hukum. Jadi ada pertengkaran, perkelahian yang mengakibatkan seorang itu terbunuh mati di tangan saya. Oh, gitu. Pembunuhan ya? Ya. Aduh, serem ya. Tuh, waktu itu apakah tidak mikir panjang, Bro Jonathan? Kan itu kan kriminal yang luar biasa beratnya itu ya. Tidak mikir panjang. Memang didasari dari setiap hari kan ada perkelahian, pertengkaran, ya kayak kebiasaan lah. Jadi kayak habit gitu ya, mabuk, tukaran gitu ya. Waktu itu dalam keadaan lagi mabuk, apalagi emosi, lagi betul seperti itu. Lagi kacau begitu. Ya, tiap hari itu isinya ya seperti itulah. Umur 20-an ya. Terus ya, puncaknya umur 25 tahun ya. Terus gimana bisa kembali mencari Tuhan lagi itu gimana? Ya, saya di satu titik saya bermasalah menjadi seorang pembunuh, maka saya tertangkap polisi dan saya dimasukkan ke tahanan polisi dan usia berapa? Dan usia kurang lebih saat itu di bawah 30 ya. 25 gitu. Jadi ditangkap polisi itu dengan pasal yang membawa saya harus dihukum mati. Oh, tiap-tiap hari saya dihadapkan dengan penyidik atau dengan BAP yang dikatakan berita acara perkara. Kemudian saya diperhadapkan pada situasi, ya kalau disebut sih pasalnya 340 KUHP. Jadi ada kasus pembunuhan itu ada 338, 339, dan yang paling tinggi itu adalah pasal 340 KUHP. Nah, saya yang kena 340 KUHP dan yang paling tinggi. Saya harus mati karena ya sadis sih, pojokan mungkin saya tidak bisa ceritakan di sini. Iya. Jadi
Bro, Jonathan itu, yang paling, bro yakin sekali pasti dihukum mati. Yakin sekali ya. karena Dari ya bukti-buktinya gitu ya. karena sadis sih, ada unsur-unsur sadisme ya, ada unsur-unsur sadisme dan apa ya seperti itulah kira-kira dalam dunia dunia kriminal, dunia mafia gitu, seperti itulah. Coba. Kemudian ditahan. Kemudian proses BAP, proses berita acara penyidikan sampai kepada naik kepada pelimpahan ke kejaksaan dan kehakiman, proses persidangan. Nah, itu selama proses itu hampir 1 tahun itu bunyinya ya hukuman mati. Oh. Jadi ya mengarah kepada hukuman mati, mengarah kepada vonis hukuman mati. Nah, saat-saat itulah saya yang nakal, saya yang jahat, saya yang enggak orangnya enggak takutan, jadi takut. Jadi hari-hari itu minta pengampunan Tuhan, hari-hari berserah kepada Tuhan, ingat Tuhan. Ya, karena nama saya memang Yonatan, dari lahir saya namanya Yonatan. Jadi ya saya pernah ke gereja dulunya, kalau besar, remaja, pemuda itu ya sudah hilang, sudah nggak ingat Tuhan gitu ya. Jadi setelah kasus itu saya baru ingat Tuhan, baru minta ampun kepada Tuhan, tiap hari minta ampun kepada Tuhan. Dan ada beberapa nasar, saya memberikan hidup saya kalau Tuhan memberikan hidup kepada saya. Ada komitmen, ada janji, ada doa-doa yang terucap, berikan saya hidup, berikan saya hidup, berikan saya hidup. Tiap hari itu yang didoakan. Bukan berikan saya bebas, bukan, tapi berikan saya hidup, berikan saya hidup. Karena saya tahu persis dunia mafia itu seperti apa, dunia hitam itu seperti apa. Dan saya tahu persis bagaimana saat itu dalam persidangan, dalam suasananya juga ya. Berita acara perkara saya itu bagaimana, dan kasus saya sendiri bagaimana, saya tahu persis gitu. Dari orang yang tidak pernah kenal takut, tidak berani bunuh orang, itu pertama kali takut gitu jadi takut. Karena ya terancam hukuman mati tadi itu, terancam hukuman mati. Dan ya sepertinya ya dalam penantian itu yang cukup lama itu saya merasakan bahwa ya mending mati sudah ketimbang terkatung-katungkan berbulan-bulan gitu ya, dibawa ke situasi keadaan ya terancam mati. Iya, terancam mati. Ya mendingan mati sekalian udah selesai. 365 hari ya. Betul. Dari dari Februari ke Desember. Berapa ya? Jadi 11 bulan gitu ya. 11 bulan itu. Hari-hari itu intimidasi mati itu di benak saya. Tapi di usia muda begitu 20-an tahun itu tidak mudah ya bagi anak muda terancam hukuman mati begitu ya. Gimana orang tua dan keluarganya Pak Yonatan ya? Ya betul. Keluarga saya juga rasa tertekan, ada imbas, ada malu, ada hopeless juga, macam-macam. Jadi bisnis koko juga bermasalah. Jadi ya semua terimbas. Jadi kami merasa sepertinya kami divonis duluan dengan orang-orang belum yang perlu diketuk ya. Publik lah. Ya, dengan publik mereka sudah mengecam, mereka sudah sepertinya
menjatuhkan vonis apa segala macam begitu Coach Johan. Jadi itu situasi yang sangat-sangat membuat saya sepertinya ya mungkin lebih baik mati sudah ketimbang hari-hari itu ya ditekan, di pressure, dihajar, macam-macam lah. Apa yang Bro rasakan waktu 1 hari sebelum besoknya vonis diketok palu? Ya bukan sehari. Malamnya tuh gimana? Malamnya? Berbulan-bulan saya masuk ke sidang itu sudah sidang yang ke 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu saya sudah dibawa situasi seperti itu. Jadi ya saya pasrah. Jadi saya hanya menanti saja. Saya hanya menunggu. Saya menanti bagaimana vonis itu. Jadi ending daripada persidangan. Tapi puji Tuhan saya divonis selama menjalani 18 tahun. 18 tahun ya, betul. Ya, 18 tahun vonis kurungan. Tapi begitu tertekannya sampai mengharapkan mendingan mati sekarang aja gitu ya, daripada menunggu vonisnya gitu ya. Waduh. Ya, betul lah, ya. Oh ya Bro, siapa kira-kira yang menguatkan Bro waktu itu? Yang menguatkan? Zaman dulu sih waktu di tahanan sih mudah ketemu ya, seperti sekarang. Ya, kalau zaman sekarang sih mungkin banyak hamba Tuhan yang melayani. Seperti saya sekarang pelayanan di Polrestabes. Saya sekarang hari Rabu gitu saya pelayanan di tahanan Polrestabes. Kalau dulu nggak ada. Kalau zaman itu dulu tempatnya dulu Pak Broyo ditahan ya? Ya. Kalau dulu sih namanya Polwil Tabes ya. Kalau sekarang sih Polrestabes. Kalau zaman dulu singkatan itu Polwil Tabes. Jadi bahkan selama beberapa bulan untuk pengembangan saya tidak ketemu dengan keluarga, dengan lawyer, dengan orang-orang yang mau menolong saya, itu nggak bisa. Jadi kayak close gitu, kayak nggak boleh ditemui orang-orang. Enggak, karena ini kasus ini besar, karena kasus ini menonjol, karena kasus ini marak sekali di publik. Jadi mereka minta benar-benar saya tidak dipengaruhi oleh orang lain. Jadi pengacara saya pun yang mau membantu saya juga ya dilarang untuk ketemu dengan saya. Jadi mereka menyelesaikan BAP dengan cara saya. Mungkin dengan ruang kaca yang saya tidak lihat, saya nggak tahu. Yang penting saya tidak ada pendampingan. Berapa lama nggak boleh ketemu orang luar itu? 3 bulan ya. 3 bulan. Udah ketemu keluarga, udah ketemu pengacar juga? Enggak. Setelah bulan yang keempat baru saya dikirim ke namanya Rutan Medaeng. Nah itu baru bisa bersosialisasi dengan orang. Dari Medaeng pindah dari Polwil Tabes ke Medaeng, lalu ke? Dari Medaeng terus saya mulai masuk persidangan yang setiap minggu dua kali ke pengadilan negeri. Baru setelah vonis saya dipindahkan ke lapas Lowowaru Malang. Di Lowowaru Malang ya, di Malang. Dan dari Malang pindah mana lagi? Saya dari Lowowaru Malang, ini kisah yang dramatis juga ya. Jadi saya di lapas Lowowaru Malang itu ada kerusuhan, ada demo yang mengakibatkan terbakarnya lapas Lowowaru Malang. Oh iya, pernah dengar. Ada tahun 98. Nah itu orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang hukumannya tinggi-tinggi itu dianggap provokator. Dan atas tanggung jawab pembakaran lapas Lowowaru Malang itu saya dianggap saya melakukannya dan saya mempengaruhi orang-orang
itu dan saya dikirim ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Wih, Nusa Kambangan, ya. penjara paling angker ya. Ya, kalau dulu itu ya susah, tidak ada listrik, tidak ada tidak ada signal, tidak ada televisi, tidak ada macam-macam hal. Jadi betul-betul ya sepi banget, nggak ada handphone, nggak ada radio, nggak ada listrik, nggak ada lampu, nggak ada apa. Jadi ya benar-benar gersang banget waktu. Berapa lama Pak ya. di Nusa Kambangan Pak? Bro. Saya di sana 3 tahun Pak, di LP Kuning namanya. Jadi saya di Lowaru juga 3 tahun, saya ada di Nusa Kambangan 3 tahun. Juga lama Bapak kuliah ya. Pindah-pindah kampus. Kalau ngomong kuliah ya puji Tuhan, Kojoan. Saya sudah sekolah Alkitab 2 kali di dalam penjara. Penjara tuh ya. Puji ya, Tuhan. Yang pertama saya sekolah di ada sekolah Alkitab jarak jauh STE Extension. Jadi diperbolehkan ya. Iya, melalui pos melalui pos itu. Oh, jarak jauh ya. Buku-bukunya ya, mereka kirimkan buku-bukunya, soalnya saya kerjakan. Dan puji Tuhan di NK di Nusa Kambangan juga saya sekolah juga Alkitab jarak jauh di sekolah Alkitab Harvest di Lipo Karawaci. Jakarta. Ya Jakarta di tempatnya. Ini 2 kali ya kuliah. 2 kali betul. Jadi dari NK kemana? Pindah lagi. Dari NK saya pindah lagi ke LP Porong, Jawa Timur. LP Porong. Ya, tambah 3 tahun lagi. Terakhir lulusnya dari penjara tahun berapa dan di mana? Tahun 2004 di LP Porong itu yang terakhir. Porong terakhir. Ya. Wah, berarti 18 tahun hidupnya dihabiskan di penjara. Kehilangan masa untuk pacaran, ya, menikah, pengen punya anak. Apa tidak bosan tinggal di penjara terus itu? Gimana rasanya? Ya sih, sebenarnya memang itu konsekuensi saya. Saya punya hutang, saya punya dosa, dan saya selesaikan dan saya tanggung jawab sampai saya tahu persis kapan tanggal saya pulang. Jadi itu yang membuat saya terus tahan, itu yang membuat saya terus termotivasi. Saya di dalam penjara pun saya melayani, saya sharing, saya konseling sama mereka yang mereka membutuhkan konseling, mereka yang membutuhkan doa, dan saya terus melayani kepada mereka. Di Nusa Kambangan pun juga di sana, karena kalau hari-hari ini sih memang banyak yayasan dan gereja yang melayani rutin di sana, gitu ya. Kalau dulu nggak ada, dulu baru orang takut bro. Baru 1 aja yang mulai. Jadi gini artinya gini Kocoan. Jadi gini artinya dulu itu seluruh narapidana itu kering haus gitu. Ya, jadi kering haus akan layanan, kering haus akan tidak banyak kebaktiannya ya. Enggak ada, bahkan bukan tidak banyak, tidak ada. Jadi tidak ada. Mereka melihat mereka ngapain aja tiap hari gitu di penjara. Mereka lihat saya sekolah Alkitab, mereka lihat saya baca Alkitab, mereka lihat saya belajar, mereka melihat tutur kata, mereka melihat cara saya memimpin mereka. Maka selama 3 tahun di sana saya memimpin ibadah di sana. Saya khotbah terus setiap Kamis dan setiap Minggu. Ya, memang. Selama di penjara. Iya. Selama di penjara siapa yang menjadi penyemangat utamanya Bro Yonatan? Alkitab. Alkitab ya, tidak ada orang yang datang. Ya, nggak ada. Ya ada. Usia memang berapa bebas dari penjara, Bro? Usia 40, Pak. 40 baru bebas dari penjara. Ya. Waduh, usia tergolong tua ya, dengan latar belakang yang begitu kelam,
Sempat mikir nggak mau kawin gitu, mau menikah gitu? Ya Siapa sebenarnya yang sih mau iya sama juga. kita gitu ya? Betul. Narapidana Ini kelas ada ini di berat. samping saya ini. Di samping saya ini. Saya pikir ya. Akhirnya. Ya, saya pikir siapa yang bisa terima saya. Saya juga share sama dia. Tapi waktu itu sempat mau perbuatan. menikah juga, Bro Jonathan. Ya, Masih pengen menikah. ya. Betul sih. Jadi ya, saya. Ayo sekarang Iing mana Iing? Jalan Iing. Ya ngomong. Ya, Ya, sebelumnya apakah sudah tahu belum mengenai backgroundnya Bro Jonathan ini? Sebelum menikah? Pertama Ketemu? nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Waktu itu gimana, rambutnya sudah pendek apa panjang waktu ketemu? Masih panjang? Masih imut-imut. Oh, terus kemudian tahu dari mana mengenai calon suaminya ini, mantan narapidana? Ya, dia ngomong sendiri ke saya. Mengaku. Gentleman. Ya. Tapi tetap mau ya menikah sama. Dan saya sempat marah dan nggak mau. Oh gitu. Takut juga ya? Iya, akhirnya. Takut nggak, juga ya? Takut nggak ada rasa takutnya sih, nggak tahu sih. Padahal jarak wajahnya umurnya kan nggak menakutkan ya. Oh gitu. Wajahnya nggak menakutkan, lihat kalem. Siapa menyangka gitu ya? Wih. Ya. Waduh, betul. Terus kemudian setelah tahu itu sempat ragu ya untuk meneruskan ke pernikahan gitu ya. Ya. Apa yang membuat akhirnya Iing mau menikah dengan Bro Jonathan? Boleh sharing? Ya. Akhirnya saya sempat nggak mau ya. Terus saya berdiam, tanya sama Tuhan, kasih tanda Tuhan. Kalau dia ini memang jodoh saya, kasih tanda. Oke. Jadi saya bisa lanjutkan. Kalau enggak, biar kami putus baik-baik supaya enggak terlalu dalam. Ternyata sinyalnya harus terus. Jadi saya lanjutkan. Semangat. Dan ternyata bahagia. Dan ternyata enggak salah pilih loh. Orangnya baik, enggak marah. Betul, Ing. Kalau sekarang ini, siapa menyangka ini Bro ini seperti itu ya, kriminalnya loh. Gak ada yang menyangka. Terus yang kedua, ingin tahu. Sudah selesai kejuan. Iya, sudah lahir baru. Ini orang manusia baru ini. Dan yang kedua kan tahu, Pak, susah ya untuk seorang mantan narapidana untuk cari kerja, dan juga kan Bro sudah memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Tetap mau ya, Iing ya, menemani gitu. Puji Tuhan. Ngomong-ngomong sekarang sudah punya anak berapa nih? Sudah 2 putra. Yang satu umurnya 14, yang satu umur 10. Oh, puji Tuhan ya. Dan ganteng-ganteng seperti papanya loh. Oh. Iya, kalau cantik seperti mamanya, kalau cantik seperti papanya. Nah, ini gimana Bro Jonathan sekarang? Nazar yang pernah diucapkan di penjara sama Tuhan itu, apakah tetap dijalankan? Ya, puji Tuhan, Kocohan. Saya hari ini selesai, ya, finish semuanya selesai, free. Besok saya langsung pelayanan. Jadi nggak mau nunggu minggu depan, bulan depan, tahun depan tidak. Jadi hari ini selesai, besok saya declare saya melayani itu sampai jadi hari ini. Tidak pernah goyah gitu ya. Jadi apa enggak gitu. Langsung ya. Enggak. Karena memang
dari dalam saya melihat mereka memang membutuhkan sentuhan, mereka Hal apa membutuhkan yang paling kasih. disukai oleh orang di penjara, bro? Kalau kita mengunjungi itu, mereka suka diberi buku, didoakan, apa dikhotbahi, apa kasih makan, itu apa? Yang paling mereka suka itu apa? Kalau kita mengunjungi, mereka dikembalikan bahwa mereka akan pulih. Mereka diampuni didoakan Tuhan, gitu ya, dipulihkan, dikuatkan. Dikuatkan, dikhotbahi, diberikan nasihat, karena banyak hal lah kalau cerita penjara, Coach Johan. Jadi mereka itu diperhatikan juga suka, mereka dikasihi juga mereka suka, mereka diperhatikan juga suka, mereka seperti dipeluk gitu, mereka suka sekali. Oh iya. Apalagi mereka kalau dibawa kepada bahwa Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi, itu mereka suka sekali. Dan mereka melihat saya adalah contoh Tuhan. Mereka melihat saya adalah patron, mereka melihat saya adalah figur yang katakanlah sangat salah, sangat jahat, dan dipulihkan Tuhan. Dan mereka mau seperti ada harapan Tuhan bisa memulihkan. Orang yang separah apapun bobroknya, di tangan Tuhan, Tuhan bisa mengubah jadi baik. Betul. Nah, kalau saya khotbah di penjara, mungkin mereka masih bingung. Kamu ngotbahin saya belum pada penjara. Kalau yang datang tuh Bro Yonatan, wah ini sudah sesepuh kita ini, sesepuh kita. Ya, betul. Itu memang betul terjadi. Jadi misalnya kayak Coach Johan datang ke penjara, bilang kepada mereka dengan kata-kata sabar ya, gitu ya. Itu pasti nggak diperhatikan sama mereka. Iya. Kalau saya yang bilang sabar ya, gitu, pasti mereka bisa nurut karena saya pernah mengalami. Meskipun mereka lihat tampangnya sekarang kok baik-baik gini, kata istrinya imut-imut, tetap percaya mereka ya, Bapak pernah di penjara gitu. Oh, karena ini kan legenda ke Johan. Jadi kan ini kan bertahun-tahun kan. Iya, jadi apa ya bahasa Jawanya getok tular, ini nggak mungkin ini kan juga petugas juga mengenal saya. Jadi kisah itu kan sambung menyambung, nggak mungkin selesai. Jadi saya kan memang pelaku dan saya memang ada di sana. Jadi petugas-petugas pun yang menyapa saya dengan baik. Itu yang petugas-petugas yang tua-tua, petugas-petugas terus yang orang-orang yang lama-lama itu mereka mengerti tentang kisah saya. Ya teman-teman, kami tidak bisa menyampaikan secara detail kejahatannya, tapi ini sejarah mencatat di Indonesia itu kejahatan pembunuhan yang paling sadis ya ini. Jadi saya tidak bisa menyampaikan terlalu detail, tapi itu ya paling sadis ya yang pernah terjadi di Indonesia itu. Oke. Nah ini sekarang nih Bro aktif ya sebagai gembala bagi gereja-gereja yang cabang di mana-mana ya. Di alma maternya Bro juga ya? Ya, di gereja penjara. Penjara. Jadi di beberapa tempat itu juga saya pernah di sana. Juga saya meninggalkan bekas-bekas yang baik di sana. Saya membangun gedung gereja di Lapas Nusa Kambangan. Saya sempat membangun gedung gereja di sana. Saya memperhatikan fasilitas gereja-gereja, bahkan gedung gereja di LP Porong, gedung gereja di LP Sidoarjo, itu saya perhatikan semuanya. Dan bagi mereka-mereka yang sudah selesai alma mater atau mantan itu juga bergabung dengan saya sebagai sekarang gitu wadah. Ya, sebagai wadah yang masuk lagi melayani Tuhan. Ya ini bagus sekali. Apa syaratnya kalau saya mau ikut pelayanan di penjara? Gimana nih? Nggak ada syaratnya kok. Nggak ada syaratnya. Jadi syaratnya sih ya biasanya sih
kalau masuk itu mesti tinggal KTP gitu ya. Jadi identitas gitu ya. Jadi itu aja sih, nggak ada syarat apa-apa. Dan kebetulan pelayanan kami sudah tersebar di mana-mana, di Jakarta, Nusa Kambangan, Kota Malang, jadi sampai di luar pulau juga, sampai di kota-kota Jawa Timur itu sudah kami layani secara rutin, dan kami memiliki anggota-anggota tim yang solid, yang punya hati, yang cinta, yang dipulihkan bahkan keuangan Luar mereka, biasa ya. mereka, rumah tangga mereka, dan sekarang mereka membalas hati kepada Tuhan, ikut dalam wadah gitu. Jadi singkatnya ini dipulihkan untuk dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain ya. Betul, Dipulihkan untuk memulihkan. karena saya melihat bahwa bukan hanya figur saya saja, figur teman-teman saya pun yang mantan-mantan penjara pun kalau masuk ke penjara mereka disambut, dirindukan. Jadi mereka melihat bahwa oh ternyata Tuhan itu bisa menolong gitu. Oh ya, Tuhan betul, itu ternyata bisa mengasihi. Bisa memulihkan, oh ternyata bisa. Ya, Tuhan itu bisa memulihkan. Jadi mereka kayak terbangun gitu, motivasi mereka, ya mereka semangat sekali kembali lagi bahwa memang Tuhan itu ada, memang Tuhan itu mengasihi, memang Tuhan itu mengampuni. Kadang-kadang mereka kan ada masuk penjara kan sudah satu kata, hopeless. Iya. Tapi karena banyak, ya. Pernah beberapa kali ke penjara juga demikian teman-teman. Jadi kalau kita mau nginjil, mau mendoakan orang, paling gampang di penjara. Betul. Sama kayak kita ngasih makan orang, ya kasih makan orang yang lapar gitu loh. Jadi teman-teman kalau mau bergabung, ini Pak Jonathan ini tinggal di Surabaya. Ya, nanti bisa menghubungi saya. Hampir tiap hari Pak Yo ya, Bro Jonathan ya, keliling-keliling gereja-gereja di penjara ya. Hari ini siang tadi kami sempat ibadah lewat Zoom di beberapa tempat kota. Jadi satu kali ibadah itu penjara-penjara pada bergabung semuanya. Ada Zoom ya penjara. Bisa ya? Iya, kami ajarin mereka. Jadi kami ajarin mereka sampai mereka bisa disupport ke LCD. Jadi ya puji Tuhan kalau itu bisa terkonek dengan baik. Luar biasa. Ya. Jadi mereka kangen, mereka rindu, mereka walaupun lewat Zoom mereka mengatakan luar biasa Tuhan baik apa gitu ya. Dan teman-teman kami yang melayani juga juga mantan-mantan juga. Sukacitanya apa nih, Bro Jonathan, dalam pelayanan penjaranya apa? Saya bahagianya gimana? Saya melihat mereka baik. Saya melihat mereka dipulihkan. Saya melihat mereka ada yang sekolah Alkitab. Saya melihat mereka, keluarga mereka. Wah, itu senang sekali. Saya terus say thank you sama Tuhan. Begitu. Ya memang pelayanan penjara itu berbeda sama di kota-kota besar ya. Ini kan pelayanan yang khusus ya. Kita melayani mereka sepenuh hati gitu ya. Oke, mungkin ada pesan khusus bagi teman-teman milenials. Mungkin Pak Inoto mungkin mengajak kita semua memperhatikan juga pelayanan penjara gitu ya. Iyalah, pokoknya jangan melihat bahwa di penjara itu akhir dari semuanya. Orang jahat atau apa, tapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan ada ayat Matius 25 gitu ya, di mana engkau mengunjungi aku di penjara. Jadi saya juga melihat bahwa ada Tuhan di penjara. Saya hari ini juga dari mulai siang tadi ibadah saya nangis, terus saya cucuran air mata, terus bahwa saya merasakan bahwa Tuhan masih baik bagi teman-teman, bahwa teman-teman di penjara juga dikunjungi Tuhan, bisa terima komuni perjamuan kudus gitu, walaupun lewat Zoom gitu. Saya terus merasakan bahwa Tuhan itu baik. Di akhir acara kita yang waktu tersisa nih, lagu apa yang paling berkesan selama Bro menjalani hidup dalam penjara? Apa enggak bos dalam penjara? Tiap hari penjara itu.
Saya sih juga menikmati lagu-lagu ini Kojohan ya. Waduh, Satu lagu. seguata. Terima kasih loh, terima kasih. Iya. Saya juga Ayo lagu apa yuk? menikmati, Satu saya lagu juga- nyanyi sama-sama. Ciing Apa nih ya. Ciing ya. Sampaikan. Maaf ya, saya minta khusus ini untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Terpuji nama Tuhan. Ya, Lagu apa kira-kira? Dia Jamah. Oh, Dia Jamah. Oh, Ya, semoga ini juga bisa mengingat saya bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik juga kepada teman-teman milenial. oke, terima kasih banyak. Silakan, Bro. Dia Jamah segenap hidupku dan beri damai Amin. di hatiku. Amin. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah Amin. ku jadi baru. Haleluya. Dia jamah Amin. segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Amin. Kurang tinggi ya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Di Tuhan. Gemeter Kojohan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau yang nyanyi Iya. Pak Yonatan lebih hidup, lebih berasa gitu urapannya ya. Saya boleh berdoa, kita doa sama-sama yuk. Iya, Boleh? iya. Terima kasih untuk Bro Jonathan dan juga Ciing ya. Salam buat dua anak-anaknya. Kita doa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tangan Tuhan seburuk apapun, sebobrok apapun hidup kami. Karena Engkau yang menciptakan kami, Engkau bisa memperbaiki kami Tuhan. Engkau bisa menciptakan ulang hidup kami Tuhan. Dari kayu salib-Mu ya Tuhan Yesus. Dari tubuh dan darah-Mu Yesus di kayu salib. Kami diciptakan ulang. Menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru di tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya dunia tahu bahwa di tangan Tuhan, seburuk apapun hidup kami, bisa Tuhan pulihkan, bisa Tuhan ubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga daripada Bro Jonathan, juga Iing, dan juga kedua putra mereka. Kiranya Tuhan melimpahi berkat materi, rohani, sukacita, damai sejahtera, dan pakai seluruh hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Dan banyak orang, ribuan orang dipulihkan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih buat teman-teman yang sempat saya sebutkan namanya untuk atensinya, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa di IG Live John Kristianto pukul 19.30 WIB minggu depan tanggal 7 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.